Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Di antaranya, Timnas U23 Taiwan takut dengan kekuatan pemain abroad Garuda Muda. Sintayong coret 4 pemain U23. TC Timnas Indonesia diundur. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong memastikan kehadiran pemain abroad pada hari Selasa 5 September kemarin. Mereka pun dipastikan segera bergabung dalam pemusat latihan atau TC. Di mana hal ini diungkapkan oleh pelatih Sintayong dalam press conference yang digelar di Hotel Swiss Bell Hotel Solo. Keempat pemain ini akan menjalani TC hari kedua bersama Timnas Indonesia U23. Jadi, skuad Garuda Muda dipastikan sudah lengkap untuk menatap kualifikasi Piala Asia U23 2024 mendatang. Kemenangan menjadi harga wajib untuk pasukan Sintayong guna memastikan tampil di Piala Asia U23 2024 mendatang. Taiwan bakal menjadi calon lawan perdana Timnas U23 Indonesia di grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pelatih Taiwan Seng Tailin mengakui timnya siap memberikan yang terbaik. Timnas Taiwan sendiri sebelumnya sempat mengadakan latihan tanding dengan Timnas U23 Malaysia. Pelatih Seng Tailin mengaku hal itu akan dijadikan modal berharga bagi timnya. Meski begitu, Coach Seng pun cukup mewaspadai kehadiran 5 pemain abroad yang dimiliki oleh Sintayong. Di antaranya adalah Pratama Arhan dari Tokyo Verdy, Elkan Bago dari Ipswich Town, Marcelino Ferdinand dari KFSK Denze, Rafael Struijk dari ADO Den Haag, dan Ivar Jenner dari Jong Utrecht. Pemain depan Timnas U23 Indonesia Ramadan Sananta mengaku sudah sangat bersemangat untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pasalnya seluruh pertandingan bakal dilaksanakan di Stadion Manahan Solo, yang mana Stadion Manahan sendiri merupakan home base dari Laskar Samber Nyawa. Penyerang asal Kepulauan Riau ini terbukti sangat tajam selama main di Stadion Manahan Solo, yakni dengan sudah mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan kandang Persis Solo di Stadion Manahan. Ex-penyerang PSM Makassar ini pun mengaku terlecut semangatnya saat tampil di Stadion Manahan. Timnas U23 Indonesia wajib waspada, pasalnya Timnas U23 Turkmenistan pamer modal berharga untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2024 ini. Pasalnya, Turkmenistan pada edisi sebelumnya telah mencapai putaran final Piala Asia U23 2022, yakni dengan mengalahkan Iran dan mengimbangi Qatar. Pengalaman tersebut diyakini pelatih Timnas U23 Turkmenistan Ahmet Agambairadov menjadi modal untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2024 ini. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong memanggil total 27 pemain sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Di sisi lain, manajer Timnas Indonesia U23 Endri Erawan mengatakan bahwa pihaknya akan mendaftarkan 23 pemain di kualifikasi Piala Asia U23 edisi kali ini. Itu artinya Garuda Muda bakal mencoret 4 nama. Endri sendiri juga menyinggung 3 pemain Timnas Indonesia U23 yang dipromosikan ke Timnas Senior, yakni untuk ajang FIFA Matchday September 2023. Debut Sandy Walsh bersama Timnas Indonesia Senior beberapa kali memang tertunda akibat cedera yang dialaminya jelang laga internasional. Untuk itu, pemain naturalisasi Timnas Indonesia Sandy Walsh fokus menjaga kebugaran dan kesehatan agar bisa melakukan debutnya dengan skuad Garuda di Surabaya, yakni pada laga FIFA Matchday melawan Turkmenistan di GBT pada 8 September nanti. Tertuang dalam surat yang diterima PSSI dari klub Saint Patinama, bahwasanya Viking FK menjelaskan sang pemain perlu beristirahat selama beberapa minggu usai batal memperkuat Timnas Indonesia pada FIFA Matchday kontra Turkmenistan. Bagi PSSI, keterangan yang dikirimkan Viking FK tersebut patut dihormati. Padahal sebelumnya Saint Patinama sempat tampil penuh bersama Viking FK dalam laga pekan ke-21 Liga Norwegia, yakni melawan Vålerenga Football di ASR Bank Arena pada Sabtu 2 September lalu. Bahkan di pertandingan tersebut, Saint tercatat menyumbangkan 1 assist, yakni saat Viking FK bermain imbang 1-1 kontra Vålerenga Football. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan bicara soal jadwal main skuad Garuda yang hanya tampil sekali selama FIFA Matchday bulan September ini. Juru racik asal Korea Selatan itu mengaku lebih memilih fokus di ajang kualifikasi Piala Asia U23.
Hal ini tak terlepas dari PSSI yang sudah memberikan target kepada Sintayong bahwa Garuda Muda harus lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Secara khusus, Sintayong juga dibebani target untuk lolos ke Olimpiade 2024. Dengan target tersebut, Sintayong pun menurunkan sebagian besar pemain timnas Indonesia senior ke tim U23. Selain itu, menurut Sintayong, menentukan lawan untuk FIFA Matchday bukanlah hal yang mudah, di mana federasi harus mempersiapkan daftar lawan yang akan dihadapi sesaat setelah kalender FIFA rilis. Training Camp atau TC Timnas Indonesia U23 untuk Asian Games 2022 resmi diundur. Semula, TC Garuda Muda dijadwalkan mulai Selasa kemarin, namun kini pemusatan latihan tersebut harus mundur menjadi Jumat 8 September. Jadwal tersebut harus menyesuaikan KTT ASEAN 2023 yang boleh digelar pada Selasa 5 September hingga Kamis 7 September besok. KTT ASEAN 2023 sendiri digelar di Jakarta Convention Center atau JCC, berdekatan dengan lapangan ABC yang menjadi lokasi TC Timnas Indonesia. Dalam hal ini, pelatih Timnas Indonesia U23 untuk Asian Games Indra Syafri mengatakan, para pemain akan dikumpulkan pada Kamis besok. Manajer Timnas Indonesia Hendry Irawan mengatakan bahwasanya Timnas Indonesia U17 akan bertolak ke Jerman untuk melanjutkan pemusatan latihan pada 17 September mendatang. Mengenai komposisi pemain, Hendry mengungkapkan, sampai saat ini daftar pemain yang akan ikut ke Jerman belum final. Namun dalam lawatan ke Jerman ini, Hendry Irawan mengatakan Bundesliga tengah mengupayakan agar Timnas Indonesia U17 bisa melakoni sejumlah laga uji coba. Setidaknya ada dua klub yang dijajaki sebagai lawan buat Timnas U17 adalah Borussia Dortmund dan Borussia Mönchengladbach. Skuad Garuda Muda juga direncanakan beruji coba dengan Timnas Jerman U17. Seperti yang kita ketahui, pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung di pekan ke-11 BRI Liga 1 musim ini kembali menghadirkan aksi keributan oleh oknum supporter. Kericuan ini disinyalir terjadi karena kekecewaan The Jackmania karena Macan Kemayoran urung meraih kemenangan. Kericuan pun berlanjut hingga keluar stadion. Bahkan dalam tayangan ulang yang viral di media sosial, ada seorang pedagang cuanki yang menjadi korbannya. Terdengar beberapa supporter Persija seperti memanggil pedagang itu dengan sebutan Viking. Situasi ini pun ternyata mencuri perhatian salah satu punggawa Persib Bandung sekaligus gelandang Timnas Indonesia, Beckham Putra Nugraha. Ia mengaku ingin membantu pedagang cuanki yang dikeroyok oleh oknum supporter Persija tersebut. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji dan manajer Timnas Indonesia U23, Hendry Irawan memastikan bahwasanya biaya pengobatan cedera penyerang Persija Solo Irfan Jauhari sampai sembuh akan ditanggung oleh PSSI. Lelaki yang juga menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif PSSI ini memastikan bahwa PSSI tidak akan lepas tangan. PSSI tak akan membebani klub soal biaya pemulihan cedera pemain yang membela Timnas Indonesia. Komitmen ini adalah bagian dari upaya PSSI untuk memastikan kesejahteraan pemain dan menjaga hubungan baik dengan klub-klub.